Ada sebuah case di mana ada sebuah kitab yang ditulis oleh seorang kiai yang mensyarahi sebuah kitab fikih. Kemudian dikatakan bahwa kitab itu tidak ilmiah karena kiainya tidak kuliah, dan kitabnya juga tidak menggunakan footnote yang menjadi ciri khas dari penulisan ilmiah. Pertanyaannya, apakah benar kalau sesuatu yang ilmiah itu harus ditempuh oleh seseorang yang kuliah atau yang belajar di universitas, dan sebuah karya dikatakan ilmiah apabila menggunakan footnote atau catatan kaki? Catatan kaki itu ditemukan tahun 1800-an dan tidak dikenal sebelumnya. Kalau seperti itu berarti karya-karya Imam Bukhari, Imam Muslim, kitab-kitab hadis itu berarti tidak ilmiah, sehingga orang-orang yang menggunakan kitab tersebut sebagai referensi berarti tidak ilmiah. Oleh karena itu saya tidak setuju dengan hal tersebut. Ini akan sangat memungkinkan untuk membuka dialog kepada yang lain, bahwa tidak kuliah bukan berarti tidak terdidik, tidak sekolah bukan berarti tidak terpelajar. Oleh karena itu ada sekian begitu banyak karya-karya yang tidak mencantumkan catatan kaki, footnote, atau penulisnya bukan seorang doktor, seorang profesor. Akan tetapi bagi saya, kalau kitab yang tadi itu yang disyarah oleh seorang kiai itu mau saya bandingkan dengan karya fikih doktoral universitas di Indonesia, itu saya lebih memilih kitab yang disyarah oleh kiai tersebut. Kemudian seorang konten kreator mengatakan bahwa ketika berdiskusi hindari menggunakan kata mungkin, karena kata mungkin itu menunjukkan ketidakkonsistenan dan ketidakpercayaan diri kita terhadap argumentasi yang kita berikan. Bagi saya, kalau saya berdialog dengan orang atau berdiskusi menggunakan kata mungkin itu tidak masalah apabila kita sudah memang memiliki keterbatasan terhadap data yang akan kita berikan. Karena seseorang yang menggunakan kata mungkin itu bukan berarti sesuatu itu tidak ada atau salah. Oleh karena itu, yang semangat untuk berdiskusi, sering melakukan dialog, tidak apa-apa sesekali menggunakan kata mungkin. Tentu itu diiringi dengan penguatan argumentasi yang bisa menguatkan pendapat yang kita lontarkan kepada orang lain. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama, ini pendapat pribadi. Kalaupun ada yang tidak setuju, itu hak kita masing-masing, dan dialog tidak berhenti di sini. Tentu argumentasi saya sangat terbuka, sangat berpeluang untuk dikritisi, yang itu akan menjadi perbaikan untuk kami. Sekali lagi, tidak sekolah bukan berarti tidak terpelajar, dan tidak kuliah bukan berarti tidak terdidik. Demikianlah, salam literasi.